Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Oke, di video kali ini kita lanjut lagi penjodohan si Blorok ya, atau si Legend. Kemarin udah kita buatkan videonya di kandang ternak, tapi dia disekat ya. Nah, jadi sekarang ini dia berada di kandang yang kecil, disekat juga. Nah, bagaimana? Apakah ada hasilnya disekat di kandang ternak ya? Kita bisa lihatnya dari sini karena ini kan kandangnya kecil, jadi dia lebih dekat lagi ya. Nah, itu baru kelihatan nanti si murai batu benar-benar cocok atau tidak. Jadi sebelumnya kita akan kasih makan dulu jangkrik supaya keduanya tenang dulu ya. Oh ya, kemudian untuk tubuhnya itu kemarin kan saya tangkap, ini kan saya pegang, alhamdulillahnya stabil. Jadi itulah keuntungannya kalau kita menjodohkan dengan catatan. Oke, maaf videonya terjeda. Jadi yang penting itu adalah pakannya selalu ada ya, dan juga usahakan kalau proses seperti ini kita belum produksi ya, belum proses produksi itu kasih makan fur dan dibantu dengan jangkrik. Nah, fungsinya apa? Supaya tubuhnya itu stabil ya, karena banyak sekali kejadian itu teman-teman kita waktu saat menjodohkan ataupun disatukan itu dicor-jor habis-habisan, pakannya berlebihan gitu ya. Nah, maksud tujuannya supaya si murai batunya cepat produksi ya, cepat jodoh juga ya. Ternyata salah, setelah dimasukkan murai batu jodoh tapi tidak produksi ya, akur tapi ya nggak ada bertelur ya, burungnya malas-malasan ya. Nah, itu karena dia kegemukan ya, makannya terlalu enak. Makanya di saat penjodohan itu enak, stabil aja makanannya ya, nggak usah berlebihan ya. Tuh yang penting, tapi tetap kita kasih jangkrik ya. Oh, jangkriknya dikasih. Nah, tuh si Legend tuh. Nanti bentar lagi akan kita buka ya, tapi kita kasih makan dulu supaya keduanya bisa tenang ya. Oh iya, jadi teman-teman sekalian, ini betinanya kita jodohin itu dari trotol. Jadi kemarin waktu trotol langsung saya jodohkan dengan si Legend. Kebetulan si Legend pada saat itu kalau nggak salah lagi ganti bulu ya, saya lupa antara itulah, atau betinanya mati ya. Setelah itu sekarang udah mulai full ekornya, udah full kayaknya lah ya. Nah, makanya saya mau mencoba memberanikan diri melakukan tahapan lebih dekat lagi, karena si Legend ini udah ditanya-tanya pada sama para konsumen ya, pengen sekali anak si Legend, bahkan yang sudah ngambil pengen ngambil lagi kan gitu ya. Saya nggak tahu apa ininya ya, yang jelas mereka lihat videonya, mereka membelinya, dan mereka merasakan sendiri hasilnya ya. Ya bukan berarti si Legend pasti bagus anaknya ya, enggak juga ya. Itu balik-balik kerawatan pembeli ya, perawatnya. Kita coba ya, ini cara bukanya nih. Tenggerannya harus kita geser dulu ya teman-teman. Nah, nggak pakai tenggeran dulu ini. Nah, kita coba tes ya. Saya itu hanya ngetes saja apakah ada hasilnya pada saat penjodohan kemarin ya. Kemarin tuh dia kan disekat, cuma kan kandangnya besar, jadi dia ketemu secara dekatnya itu jarang gitu ya. Nah, kalau sekarang kan langsung dekatan ya. Kita lihat aja tingkah si betina dan si Legend ya. Yang penting itu adalah betinanya tuh nggak ketakutan gitu ya. Nah, itu tuh saya agak was-was kalau seperti itu. Nah, kalau betinanya nggak lari-lari, nggak ketakutan, nah biasanya si jantan pun nggak bakal jadi masalah. Tapi kalau betinanya kayak
dikejar hantu ya, gimana itu ya, numbur-numbur, terbang sana sini. Nah, pejantan pun pasti akan emosi ya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, menyatukan seperti ini teman-teman harus perhatikan ya. Yang pastinya itu mereka berdua dalam kondisi siap ya, siap dalam artian ekornya sudah selesai, bulunya sudah selesai, tidak lagi sakit ya, kemudian tidak lagi kekurusan, tidak lagi kegemukan ya. Jadi siap itu dalam artian semuanya dalam kondisi baik ya. Nah, maka dari itu kalau sudah dalam kondisi baik, mereka akan cepat adaptasinya dan cepat berproduksinya. Nah, tapi kalau salah satu saja ada yang bermasalah, nah itu bisa jadi produksinya akan terhambat ya, atau bisa gagal ya. Nah, itulah teman-teman sekalian. Karena tiap hari yang saya hadap seperti ini dulunya itu, jadi udah tahu bagaimana kondisi-kondisinya. Bukan saya sok pintar ya, tapi saya memang benar-benar perhatikan ya, bagaimana sih kondisi yang tidak boleh disatukan gitu ya. Nah, ini walaupun kita lihat seperti ini akur ya, kita harus was-was juga teman-teman sekalian. Kadang pernah kejadian, bukan pernah ya, sering kejadian itu di kandang seperti ini udah jodoh, bahkan udah seminggu 2 minggu di dalam kandang seperti ini. Tiba-tiba pindah ke kandang tangkaran, itu dihabisi betinanya ya. Jarang betina ngabisi jantan, biasanya jantan yang ngabisi betina. Nah, maka dari itu kenapa hal tersebut terjadi? Banyak faktor ya teman-teman. Pertama, dia mungkin berdekatan atau bersebelahan dengan murai batu lain yang mungkin lebih faktor yang lebih menguasai wilayah, mungkin karena dia udah terlalu lama di situ. Dan kemudian yang kedua, bisa saja dia tidak terbiasa dengan kandang barunya ya, atau dia merasa bisa tidak nyaman ataupun merasa asing dengan tempatnya yang baru ya. Maka dari itu kadang si jantan itu berusaha untuk menguasai wilayah ya, makanya apa yang ada di dekatnya ya dihajar ya, karena yang ada di situ cuma betina, itu ya dihajar betina. Kemudian juga teman-teman sekalian, bisa jadi dikarenakan rebutan makanan ya, dan masih banyak hal lainnya ya, yang membuat si jantan bisa membunuh si betina ya, atau tadi ya emosi dengar murai batu lain yang ada di sekitar. Oke teman-teman sekalian, mungkin cukup sekian dulu video saya kali ini. Nah, kesimpulannya sekarang kita bisa lihat bahwasanya ada keuntungan juga kemarin saya jodohkan sekat kandang ya, walaupun kandangnya besar ya, aksesnya juga jarang. Akses yang dimaksud itu adalah karena kan kotaknya kecil gitu ya, antara kandang satu kandang dua ya. Nah, jadi dia itu lihat secara langsungnya itu kalau dia mendekat ke kotak tersebut ya. Nah, tapi di sini kita bisa lihat ada efeknya ya. Ini jantan dan betina nggak begitu heran-heran ya, atau nggak begitu aneh ya, karena dia sudah tahu ya, dari kecil sampai besar ini dia sudah tahu ya, si betina ini perkembangannya seperti apa. Oke, sekarang langkah selanjutnya kita lihat dulu beberapa jam. Kalau misalkan aman, ini akan kita buka terus seperti ini. Tapi kalau sekiranya masih ada berantem, ada bunyi kik kik kik, itu terpaksa kita sekat lagi teman-teman sekalian. Nah, baru kita lakukan lagi proses tadi, sekat dan rawat lagi ya, seperti itu sampai dia benar-benar mau. Nah, jadi mungkin segitu dulu teman-teman ya, udah kepanjangan videonya. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf jarang buat video dan banyak komen yang nggak saya jawab. Nanti kalau komennya misalkan cocok untuk kita buat video, nanti kita buatkan videonya. Oke, jadi cukup sekian. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.